Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriani. Saya berasal dari Prodi Penjas STQ Bina Bangsa Gate Sempena Banda Aceh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian, implikasi, dan perbedaan landasan filosofis, idealisme, realisme, pragmatisisme, skolatisisme, dan landasan filosofis konstruktivisme. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian filosofis pendidikan idealisme. Pendidikan idealisme merupakan suatu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan kebenaran yang paling tinggi adalah ide dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi, dalam konteks pendidikan ini, Islam menceritakan pemikiran atau ide tertinggi secara kelembagaan konstitusional pendidikan dan dikombinasi oleh fakultas atau jurusan filosofis dan pemikiran pendidik. Implikasi landasan filosofis idealisme dalam pendidikan. Untuk melihat implikasi filsafat idealisme dalam bidang pendidikan dapat ditinjau dari modus hubungan antara filsafat dan pendidikan Imam Barnadib. Imam Barnadib mengungkapkan bahwa pada hakikatnya hubungan antara filsafat dan pendidikan merupakan hubungan keharmonisan, bukan hanya hubungan insidental semata. Lebih lanjut, Imam Barnadib mengemukakan bahwa untuk memahami filsafat pendidikan perlu dilihat pendekatan mengenai apa dan bagaimana filsafat pendidikan menurutnya. Menurutnya, pendekatan itu dapat dilihat melalui beberapa sudut pandang. Salah satu sudut pandang tersebut adalah bahwa filsafat pendidikan dapat tersusun karena adanya hubungan linear antara filsafat dan pendidikan. Pengertian landasan filosofis realisme ialah pandangan bahwa objek-objek indera adalah real dan berada sendiri tanpa disandarkan tanpa pengetahuan lain atau kesadaran akal pada prinsipnya. Implikasi realisme dalam dunia pendidikan antara lain: yang pertama, inisiatif dalam pendidikan berada pada pendidik, bukan pada anak. Hal ini dilakukan berdasarkan tujuan pendidikan, yakni untuk menyesuaikan hidup dan tanggung jawab sosial. Kedua, peranan pendidik yaitu memberi perhatian pada peserta didik seperti apa adanya. Yang ketiga, menciptakan anak didik untuk menguasai pengetahuan yang handal dan dapat dipercaya melalui kedisiplinan mental maupun moral. Yang keempat, kurikulum dirancang mencakup semua pengetahuan. Dan yang kelima, metode belajar dipengaruhi pengalaman metode penyampaian secara logis dan memerhatikan unsur psikologis. Pengertian landasan filosofis pragmatisisme merupakan reaksi atau kritik terhadap filsafat yang telah berkembang sebelumnya seperti idealisme, realisme, rasionalisme, dan lain-lain. Pragmatisme merupakan suatu filsafat yang menggunakan konsekuensi praktis sebagai standar untuk menunjukkan nilai dan kebenaran. Implikasi pada peran peserta didik dan peserta didik adalah sebagai berikut, bahwa pendidik berperan mengaktifkan peserta didiknya agar memiliki kemampuan berkomunikasi, berdialog dengan orang lain, utamanya di kelas. Pengertian skolatisme merupakan atau yang biasa disebut mungkin lebih tepatnya sebagai metode pembelajaran yang diajarkan oleh para akademisi universitas dan katedral abad pertengahan dari abad ke-12 hingga ke-16. Implikasi skolatisisme mengajarkan bahwa tujuan pendidikan hendaknya tidak hanya untuk mengembangkan kemampuan intelektual,
tidak hanya untuk mengembangkan kemampuan intelektual saja atau hanya untuk mengembangkan semua potensi yang dimiliki manusia agar dapat hidup selama di dunia maupun di akhirat. Pendidikan skolatisisme harus meliputi agama dan ilmu kemanusiaan, disiplin matematika, logika, bahasa, dan retorika juga dipandang penting. Pengertian landasan filosofis konstruktivisme, yaitu berkenaan dengan hakikat pengetahuan. Filsafat konstruktivisme berimplikasi terhadap pendidikan, khususnya dalam bidang pendidikan sains dan matematika. Perbedaan kelima landasan filosofis tersebut yaitu yang pertama, idealisme berpandangan bahwa pengetahuan sebenarnya sudah berada dalam jiwa tetapi membutuhkan usaha untuk dibawa pada tingkat kesadaran melalui suatu proses yang disebut introspeksi. Kedua, realisme berpandangan bahwa hakikat realitas adalah fisik dan roh, jadi realitas adalah dualistik. Ketiga, pragmatisisme. Pandangan ini dapat dianggap sebagai kreasi filsafat yang berasal dari Amerika. Pragmatisisme dipengaruhi oleh pandangan empirisme, utilitarianisme, dan positivisme. Keempat, konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta suatu makna dari apa yang dipelajari. Yang kelima, skolatisisme, yakni metode yang mempertanyakan dan menguji berbagai hal secara kritis dan rasional, diperdebatkan lalu diambil pemecahannya. Dan baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang pengertian, implikasi, dan perbedaan landasan filosofis idealisme, realisme, pragmatisisme, skolatisisme, dan landasan filosofis konstruktivisme. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.